ya. Di sini kami akan membahas tentang asuhan keperawatan gangguan sistem endokrin yaitu hipertiroid. Di sini kita ada 4 orang ya, Kak Ainia yang nanti akan membahas tentang kasus. Di sini saya sendiri, Kak Soka sama Nur Syahidah. Nah, di sini nanti ada 2. Jadi pertama bahas tentang konsep dasar hipertiroid dulu, nanti yang kedua baru gambaran kasus yang akan dipaparkan oleh Kak Aini. Ini ya hipertiroid ya atau yang dikenal dengan tirotoksistosis dapat didefinisikan sebagai respon jaringan tubuh terhadap pengaruh metabolik hormon tiroid yang berlebihan. Jadi pada pasien hipertiroid, kelenjar tiroid itu membesar 2-3 kali lipat dari ukuran normalnya, disertai dengan banyaknya hiperplasia, lipatan sel, folikel ke folikel, jadi jumlah sel-selnya itu meningkat. Lalu untuk hipertiroid sendiri, etiologinya itu karena bisa hiperaktivitas seluruh bagian kelenjar tubuh. Terus lebih sedikit karena gangguan fungsi akibat adenoma atau kelenjar tiroid. Yang paling sering itu karena penyakit Graves atau toksis yang mempunyai 3 tanda utama hipertiroid, yaitu pembesaran kelenjar hipertiroid sama eksfoliamus. Faktor resikonya ini ada jenis kelamin, usia, lalu stres dan shock emosional. Ya, untuk manifestasinya, gejala hipertiroid itu berupa lelah, gemetar atau tremor, terus tubuhnya tuh tidak tahan panas, suka keringetan, kulitnya tuh lembab, berat badannya tuh menurun, tapi nafsu makan itu malah meningkat, terus palpitasi dan takikardi, diare, terus kelemahan, atrofi otot. Terus manifestasi ekstratiroidal berupa oftalmopati dan infiltrasi kulit lokal yang biasa terbatas pada tungkai bawah. Komplikasinya itu ada 3 penyakit, yaitu Graves, yaitu exophthalmos, penyakit jantung, dan thyroid storm atau krisis tiroid. Ini untuk patofisiologinya ya, bermula dari penyakit Graves tadi, biasanya itu dari autoimun. Terus jadi kelenjar tiroidnya itu membesar 2-3 kali dari normal, hiperplasia pada sel-sel folikel, lalu sel folikelnya lebih banyak daripada kelenjarnya, membuat sekresi selnya itu naik 5-15 kali lebih dari keadaan normalnya. TSI-nya naik, TSH-nya turun. Lalu si AM-nya tuh dalam sel itu teraktivasi, jadilah hipertiroid. Dari hipertiroid ini bisa menyebabkan kehilangan pengontrolan normal sekresi hormon. Jadi bisa hipermetabolisme dan meningkatnya kerja saraf simpatik. Bisa menyebabkan perubahan di seluruh tubuh ya. Kalau ini tuh perubahan fisiologis dan peningkatan stimulasi sistem saraf pusat. Jadi aktivitas mentalnya tuh meningkat, tidur jadi susah, takikardi dan palpitasi. Jadi resiko penurunan curah jantung. Terus kesulitan tidur ini juga bisa nyebabin diagnosa resiko tinggi perubahan proses berpikir. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Nah, di sini ada reaksi inflamasi yang disebabkan autoimun yang mengenai daerah orbital dan otot-otot ekstramolekuler. Jadinya exophthalmus, jadinya bola mata terdesak keluar, jadi matanya tuh menonjol gitu. Jadi resiko terhadap kerusakan integritas jaringan. Di sini ada kan hipermetabolisme, kan sel-selnya bekerja lebih keras, jadi meningkatlah kebutuhan nutrisi tubuh, meningkat juga energi tubuh keluar itu meningkat, jadi ya tubuhnya itu gampang lelah. Di peningkatan kebutuhan nutrisi ini juga terjadinya peningkatan proses glukoneogen, pembentukan glukosa dari lemak, terus penyimpanan lemak itu jadi menurun, lalu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Di sini juga terjadi iritabilitas, jadi gampang sensitif gitu, jadinya gelisah karena rencana pembedahan juga bisa, terjadilah diagnosa ansietas.
Dari hipertiroid ini tuh juga bisa terjadi tiroidektomi ya, pembedahan. Jadi nanti ada ini kalau post op jadi hematom atau cedera pada saraf laring, luka insisinya infeksi, bisa nyeri, lalu mudah terpapar, jadi resiko infeksi. Di hematom tadi bisa terjadi edem dan cedera pita suara. Pada edem itu bisa terjadi sulit bernafas, menjadikan diagnosa pola nafas tidak efektif. Kalau pita suaranya sampai cedera menyebabkan diagnosa kerusakan komunikasi. Di sini ada pemeriksaan diagnostiknya. Ini ada uji diagnostik sama uji lab ya. Uji diagnostiknya ini ada uji fungsi endokrin non-invasif, uji metabolik, uji endokrin invasif. Lalu untuk uji labnya, uji tes fungsi hipofisis dan metabolik. Ada tes endokrin pankreas, yaitu kadar glukosanya. Lalu tes fungsi tiroid, untuk tes antibodi anti tiroid, tiroksin. Lalu tes fungsi paratiroid dan terakhir tes fungsi adrenal untuk mengecek kadar aldosteron, tes cortisol serum, plasma renin assay dan katekolamin urin. Untuk tata laksana medisnya ini dari hipertiroid itu tergantung usia, ukuran goiter, apakah kalian mempunyai masalah kesehatan lain. Tapi terapi utamanya itu ada 3 ya. Terapi ablasi iodium, obat anti tiroid, dan pembedahan itu tiroidektomi tadi. Kalau obat anti tiroid yang sering dipakai di sini propil, thiouracil, beta blocker, sama metimazole. Ini konsep asuhan keperawatannya. Di sini pengkajiannya biasa ya, ada klien, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, nomor RM, diagnosa medis, tanggal masuk, tanggal pengajian. Lalu keluhan utamanya yang dirasakan pasien pada saat pengajian, riwayat kesehatan sekarang, riwayat yang dialami pasien dari sebelum masuk ke rumah sakit. Lalu riwayat penyakit dahulu, klien dengan hipertiroid dikaji penyakit-penyakit yang pernah dialami sebelumnya. Misal klien pernah dirawat di rumah sakit atau mempunyai riwayat penyakit lainnya. Ini untuk riwayat alergi ya, dikaji alergi terhadap obat, makanan, minuman, atau bahkan cuaca. Ini pemfisnya ada di pernafasan, gejala yang timbul saat pasien kekurangan oksigen, batuk, lalu adanya infeksi atau tidak. Untuk sirkulasi, dicek tekanan sistoliknya, tekanan diastolnya, takikardi, disritemia atau irama galopnya, murmur, perubahan irama jantung, ada nyeri dada atau tidak. Untuk eliminasinya, ciri khas hipertiroid adalah intoleransi panas. Jadi pasien mungkin mengalami diaforesis atau peningkatan keringat. Ya, bahkan ketika suhu lingkungan itu nyaman bagi orang normal, bagi mereka itu sering berkeringat. Untuk aktivitasnya, melakukan anamnesa terkait perubahan tingkat energi atau kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau ADL-nya. Kelelahan atau kesulitan tidur sering terjadi pada pasien penderita hipertiroid. Nutrisinya, penurunan berat badan dengan masalah nafsu makan yang meningkat atau menurun. Jadi itu tanda dan gejala yang khas juga ya. Peningkatan jumlah buang air besar per hari, mudah haus atau tidak, dan penggunaan diuretik juga dikaji. Untuk neurosensori, di sini terjadi perubahan visual, atau adanya goiter atau exophthalmos dengan penyakit autoimun Graves, pusing atau pening, sakit kepala, kesemutan, kelemahan otot, parestesia, dan gangguan penglihatan. Di sini ya diagnosa yang bisa diangkat. Yang pertama yaitu seperti di WOC tadi, resiko penurunan curah jantung. Kedua ada ketidakseimbangan nutrisi. Ketiga ada kelelahan. Keempat ada ansietas. Kelima ada resiko gangguan proses berpikir. Kelima ada resiko gangguan proses berpikir. Keenam ada resiko gangguan integritas jaringan. Yang terakhir ada kurangnya pengetahuan mengenai kondisi prognosis, pengobatan, perawatan diri, dan kebutuhan pemulangan. Di sini ada intervensinya.
Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya karena menghemat waktu. Setelah ini akan dijelaskan kasusnya mengenai hipertiroid. Ini untuk evaluasinya menggunakan scoring SOAP ya. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kasus hipertiroid. Dipersilakan Kak Aini untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Kak Cindy. Saya akan membahas mengenai kasus hipertiroid ya. Next. Di sini yang kelompok dapatkan mengenai kasus ya, hipertiroid yaitu pasien dengan nama Nyonya D usia 56 tahun dengan diagnosa hipertiroid, jenis kelamin perempuan, kemudian beragama Islam, statusnya janda, berpendidikan sekolah dasar, suku Jawa dan bepekerjaan tidak bekerja. Tanggal masuk rumah sakitnya tanggal 11 Januari 2024. Pasien saat ini di saat dikaji dia mengatakan terdapat benjolan di leher sebelah kanan, kemudian tangan sering bergetar, berkeringat dan cepat lapar, tapi berat badan justru menurun. Hal ini dirasakan sejak 3 bulan yang lalu dan keluhan itu semakin dirasakan memberat. Klien tampak mengatakan cemas dan dengan masalah kesehatan yang dihadapinya dan sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, beberapa Nyonya D tersebut mengatakan beberapa bulan belakangan ini merasa sedikit aneh pada lehernya karena terdapat benjolan kecil di sebelah kanan leher. Benjolan tersebut lama-lama membesar, terus tangan kanannya sering bergetar secara terus-menerus. Berat badannya menurun 15 kilo, sebanyak 15 kilo dari berat badan sebelum sakit. Dan klien tampak cemas ya, akan terjadi pada sesuatu pada dirinya. Riwayatan kesehatan dahulu, Nyonya D ini memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak usia 50 tahun dan Nyonya D biasanya mengkonsumsi obat dari puskesmas yaitu amlodipin 1 kali 10 mg setiap hari. Dia juga merasakan jantungnya tuh berdebar-debar jika belum meminum obat. Riwayat alergi, Nyonya D itu tidak ada alergi obat maupun makanan. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya cenderung baik ya, kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya di sini yang abnormal adalah tekanan darah sedikit cenderung tinggi 150/95 dan heart rate 120. Pernapasannya normal, kemudian suhu juga normal, saturasi oksigen 98%, berat badan sebelum sakit 70 kilo, setelah sakit 55 kilo, dan tinggi badan 155. Untuk pernapasan, tidak ada riwayat penyakit pernapasan dan tidak ada terbantu alat bantu pernapasan. Objektifnya RR-nya juga normal, tidak ada pengembangan dada simetris, tidak ada otot-otot bantu napas, bunyi napasnya normal dan vesikuler. Next. Untuk sirkulasi di sini dia riwayat ada penyakit hipertensi, diabetes tidak ada. Kemudian ada sering mengeluhkan tremor di tangan. Untuk tekanan darahnya 150/95, nadi 120, suhu dan RR-nya normal. Untuk eliminasi, BAB-nya dalam batas normal, bentuknya lunak dan kuning, kemudian BAK juga dalam batas normal, nyeri nyeri saat buang air besar tidak ada, riwayat gagal ginjal atau penyakit kandung kemih tidak ada. Untuk objektifnya didapatkan tidak ada hemoroid dan nyeri tekan juga di abdomen tidak ada. Lanjut. Untuk pemeriksaan fisik dari segi aktivitas, kalian mengatakan sudah tidak bekerja, kan keadaan kegiatan sehari-harinya itu di rumah saja dan hanya melakukan pekerjaan rumah, tidak pernah tidur siang karena merasa tidak enak untuk istirahat dan mengeluh lebih mudah lelah. Kemudian untuk objektifnya rentang geraknya masih bebas namun terbatas akibat adanya benjolan pada bagian leher dan seperti ada rasa yang mengganjal. Kemudian dia juga tremor tangan di sebelah kanan. Untuk nutrisi, klien itu mengatakan cepat lapar tapi berat badannya menurun, frekuensi makannya 2-3 kali. Kemudian objektifnya berat badan 55 kilo, kemudian berat badan sebelumnya 70 kilo dengan sekitar 15 kilo dari sebelum sakit. Membran mukosa lembab, kemudian kondisi gigi juga normal. Lanjut.
Neurosensori, untuk segi neurosensori, untuk subjektifnya tidak mengeluh, tidak ada sakit kepala, riwayat stroke, tapi ada rasa tremor pada tangan sebelah kanan, penglihatan juga masih normal. Kemudian untuk objektif daya ingat dan jangka pendek dan jangka panjangnya mulai menurun, kemudian adanya tremor di tangan kanan. Secara keseluruhan itu baik. Dari segi hygiene masih normal, tidak ada aroma tidak sedap pada badan dan pakaian terlihat rapi dan bersih. Lanjut. Untuk integritas ego, di sini kita kaji kecemasan pasien. Di sini kalian mengatakan cemas pada masalah kesehatan yang dihadapi. Terus cara mengatasi cemas dengan berdoa. Pasien memperoleh biaya perawatan oleh BPJS ya, agama klien Islam, dan tidak ada keputusasaan. Tapi pasien terlihat cemas. Kemudian seksualitas di sini dia sudah menopause dan sudah ditinggal suaminya. Kemudian saat masih memiliki suami, klien mengatakan kehidupan seksualnya baik dan dia memiliki 3 orang anak. Oke, lanjut. Di sini untuk pemeriksaan diagnostik, hasil USG ditemukan struma multinodosa bilateral. Nodul terbesar di bagian bawah lobus dextra dengan limfadenopati cholidextra serta mendesak trakea sisi sinistra. Dari torak foto ditemukan paru dan jantung dalam batas normal. Dinilai laboratorium yang tidak normal itu adalah dari hasil TSHS dan TSHS-nya sedikit menurun 0,19 dengan nilai rujukan 0,27 sampai 4,2. Kemudian FT4 dan FT3-nya meningkat dengan nilai FT4 2,1 dengan nilai rujukan 0,92 sampai 1,68, FT3-nya 5,3 dengan nilai rujukan 2,04 dan 4,4. Yang lainnya dalam batas normal. Lanjut. Dan di sini analisa data yang dapat diangkat dari kelompok mengenai kasus tersebut adalah masalah keperawatannya gangguan penurunan curah jantung dengan etiologi produksi hormon tiroid meningkat dan peningkatan beban kerja jantung. Data-data yang dapat diambil yaitu pasiennya mengatakan dada terasa berdebar, pasien mengatakan sering berkeringat, tangan tremor, dan memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak usia 50 tahun dan biasa mengkonsumsi amlodipin. Dan untuk DO-nya yang abnormal adalah pasien mengalami takikardi, heart rate 120 dengan tekanan darah sedikit meningkat 150 sampai 95, dan hasil laboratorium yang abnormal yaitu TSHF, FT3 dan FT4 yang meningkat, serta hasil USG yang menunjukkan pasien tersebut hipertiroid dengan kesan adanya struma. Lanjut. Kemudian diagnosa kedua yang diangkat, yang kelompok angkat adalah masalah keperawatan kelelahan dengan etiologi keadaan hipermetabolik dengan peningkatan kebutuhan energi. Di sini data subjektif yang diambil yaitu pasien mengatakan lemas, cepat lelah, kemudian tapi pasien itu tidak bekerja karena pasien itu dan tidak pernah tidur siang dan mengatakan tangannya selalu bergetar terus. Pasien juga terlihat cemas. Kemudian untuk diagnosa ketiga, risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan etiologi hipermetabolisme. Dengan analisa data yang diambil yaitu pasien mengatakan cepat lapar namun berat badan menurun. Kemudian kalian mengatakan makannya teratur, terus berat badan saat ini 55 kilo, tinggi badan 155, berat badannya 70 dengan penurunan 15 kilo, tapi dengan nilai BMT-nya itu masih tergolong normal 20,9. Lanjut. Dan diagnosa masalah keperawatan terakhir yang di kelompok ambil adalah ansietas dengan etiologinya faktor fisiologi status hipermetabolik. Di sini data yang diambil, kalian mengatakan cemas dengan masalah kesehatannya. Kemudian beberapa bulan belakangan ini sedikit aneh dengan adanya benjolan di leher. Dan tangannya sebelah kanan itu bergetar terus sehingga pasien merasa cemas dengan kondisi penyakitnya. Dengan data objektifnya yaitu takikardi, heart rate 120, tensi 150/95, dan tangan tampak tremor. Oke. Dan di sini diagnosa keperawatannya penurunan curah jantung berhubungan dengan produksi hormon tiroid meningkat,
Resiko perubahan nutrisi berhubungan dengan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hipermetabolisme, kelelahan berhubungan dengan keadaan hipermetabolik dengan peningkatan kebutuhan energi, dan ansietas berhubungan faktor fisiologi status hipermetabolik. Lanjut. Ini adalah diagnosa dan dari intervensi dan rasionalnya ya. Ini bisa kita baca aja karena banyak sekali. Kemudian lanjut. Ini untuk kolaborasinya, untuk kolaborasi pemberian obat-obat jantung. Kemudian diagnosa kedua. Nah, ini regulasi hemodinamik. Diagnosa kedua itu kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini ada intervensi mandiri, kolaborasi. Kolaborasi biasanya dikonsulkan dengan ahli gizi. Kemudian lanjut. Kemudian diagnosa ketiga adalah kelelahan. Ini adalah manajemen energi. Intervensinya dengan intervensi mandiri dan kolaborasi dapat dibaca. Lanjut. Yang keempat adalah diagnosa ansietas. Ini dengan tujuan dan kriteria hasilnya. Dan ini evaluasinya. Penurunan curah jantung berhubungan dengan produksi hormon tiroid meningkat, peningkatan beban jantung dan kerja jantung diharapkan teratasi ya. Ini dengan kriteria hasilnya sebagai berikut. Kemudian nilai resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh diharapkan tidak terjadi. Ini dengan kriteria hasilnya sebagai berikut. Nilai berat badannya stabil, tidak ada penurunan berat badan. Kemudian diagnosa ketiga, kelelahan dengan energi ini adalah teratasi. Kemudian ansietas dengan evaluasinya berhubungan faktor fisiologis status hipermetabolik teratasi. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya dikembalikan ke moderator.